Cek cek, halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Coba Tanya Abi atau CTA. Nah, sebentar ya, saya mau attach link dulu untuk teman-teman yang ada di uh 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 uh. uh. Oke, ya, oke, langsung rame nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Coba Tanya Abdi atau CTA. Buat kamu para pemula, sip. Aku yakin yang udah nonton malam hari ini, udah pasang alarmnya jam 8 tepat, pasti langsung nonton CTA, baik itu di YouTube atau di Instagramnya Abdi. Jadi semuanya malam hari ini sudah siap ya? Nah, materi yang akan dibahas malam hari ini adalah yang pertama yaitu step awal yang harus teman-teman lakukan setelah bergabung menjadi reseller Essenzo dan mendapatkan semua fasilitas dari Abdi. Apa saja yang harus dilakukan? Nah, nanti aku akan bahas. Kemudian yang kedua yaitu kendala yang sering terjadi, yaitu lupa password. Nah, banyak banget nih, aku yakin banget banyak banget teman-teman yang kalau misalnya mau login, aduh passwordnya apa ya, lupa, atau udah ingat passwordnya ternyata salah. Nah, malam hari ini aku akan bahas gimana caranya supaya teman-teman bisa merecovery atau membuat password yang baru. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita ada praktek khusus untuk pemula yaitu membuat page FB atau halaman untuk Facebook sebelum beriklan berbayar gitu. Dan yang terakhir aku akan buka sesi tanya jawab sebelum pukul 9 malam ya. Jadi malam hari ini CTA akan berlangsung selama 1 jam dan akan membahas materi-materi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Fitri. Di sini saya mewakili Community of Relation of Academy Bisnis Digital. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa yang aku mau teman-teman supaya nontonnya lebih afdol lagi ya. Yang pertama, pastikan teman-teman sinyalnya bagus. Jangan sampai sinyalnya jelek ya. Coba cari posisi yang enak supaya nanti pas ketika menonton materi malam hari ini teman-teman bisa fokus semuanya. Kemudian yang kedua pastikan miliki notebook ya, pakai notebook untuk mencatat materi-materi yang akan saya bawakan malam hari ini. Dan selanjutnya silakan ditutup dulu beberapa tab file atau aplikasi yang tadinya sudah dibuka di handphone atau itu di laptop ya, supaya nanti koneksi internetnya itu fokus menonton live webinar malam hari ini aja, oke? Dan yang terakhir, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Coba Tanya Abdi kali ini dilancarkan dan sinyalnya gak mati-mati ya, teman-teman. Amin. Oke, langsung aja. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Sip, berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, sebelum itu, aku mau sampein dulu buat teman-teman yang ada di Instagram, kalau misalnya mau lihat slide, karena saya juga ada share slide, teman-teman bisa langsung copy atau ketik ulang link yang saya pin di komen ya. Jadi ada link yang saya pin di kolom komen, nah itu teman-teman bisa copy dan teman-teman bisa juga nonton dari YouTube, karena saya ada share slide. Sip. Nah, langsung aja step awal apa aja sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika sudah masuk menjadi reseller Essenzo dan juga bergabung mendapatkan semua fasilitas yang kita berikan. Yang pertama, pastinya nanti teman-teman setelah melakukan konfirmasi, setelah mendapatkan nanti teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi, baik itu dari admin konfirmasi atau dari admin yang membantu ya, atau dari admin yang teman-teman daftar. Nah, itu akan muncul yaitu notifikasi dengan keterangan akun Anda telah aktif. Ada langkah 1, 2, dan hal-hal yang harus di-download seperti Telegram dan yang lainnya. Nah, yang pertama, silakan periksa SMS atau pesan masuk dari Essenzo atau cek kotak masuk di atau inbox di email yang Anda daftarkan. Jadi makanya pastikan teman-teman ketika mendaftar itu nomor telepon dan juga email itu harus yang aktif ya. Itu harus yang aktif. Karena untuk email aktivasi, untuk bisa lanjut masuk ke dashboard ya atau ke akun belajar itu melalui SMS
dan juga melalui email gitu. Jadi memang ada dua notifikasi yang kita berikan kepada teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam SMS dan juga notifikasi itu akan dikirimkan link. Nah, link itu yang nantinya diperuntukkan untuk aktivasi akun teman-teman dan untuk membuat password gitu. Jadi ketika teman-teman sudah aktif akunnya, itu belum ada passwordnya. Jadi teman-teman buat password sendiri ya, yang memang teman-teman hanya teman-teman yang tahu gitu. Jadi pastikan passwordnya juga jangan sampai lupa. Kemudian yang ketiga yaitu tonton video pertama, yaitu ada yang namanya welcome video. Nah, silakan ditonton videonya, ditonton sampai habis, harus sampai habis untuk bisa lanjut ke langkah selanjutnya gitu, yaitu masuk ke dashboard utama. Setelah nonton video welcome sampai habis dan di dalam video tersebut teman-teman memang Mas Alvin itu memberikan berbagai arahan apa yang harus dilakukan setelah mendaftar gitu, baik itu cek training center dan hal-hal lainnya, dan juga pengarahan mindset dari mindset offline ke mindset online gitu. Oke, ini step awalnya ya teman-teman. Jadi pastikan nomor telepon dan juga emailnya itu aktif, bisa diakses ya. Jangan sampai masukkan nomor telepon yang salah atau email yang salah, nanti tidak bisa aktivasi akun untuk belajarnya. Oke, selanjutnya, nah tampilan awal kalau misalnya teman-teman sudah berhasil login nih, sudah setup segala macam, sudah setup password, sudah nonton video pertama, video welcome, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Ini yang kita sebut dengan dashboard, member, dan juga reseller ya teman-teman. Nah, jadi di dalam dashboard ini memang terdiri dari menu yang ada di pojok kanan dan juga ada video. Video ini biasanya kita update tiap bulan gitu. Jadi teman-teman yang misalnya baru bergabung bulan ini, nah langsung ditonton video selamat datang ini gitu. Karena supaya tahu bulan itu sebenarnya ada promo apa aja sih, ada program apa aja sih gitu. Dan tiap bulan kita ganti-ganti. Nah, kalau yang gede tadi, yang pertama ini adalah tampilan secara desktop. Kalau yang sebelah kanan ini adalah tampilan secara handphone gitu. Jadi kurang lebih ya kalau tampilan secara handphone memang tidak muncul langsung member menunya gitu ya. Dia ke hide dulu, tapi teman-teman gampang aja bisa langsung diklik yang si menu ini. Nih yang ini gitu ya. Oke. Nah, yang ini ya teman-teman, nih bisa langsung klik yang ini, gitu, menu yang ini. Oke, kalau udah, nanti di bagian sini nih, di bagian yang biru sini, ini ada yang namanya tombol untuk join grup Telegram Abdi dan Essenzo, serta join bank data Telegram Abdi dan juga Essenzo. Nah, grup Telegram Abdi ini isinya ada apa aja? Isinya tuh berbagai macam informasi, terus pengumuman promo, pengumuman yang dapat reward, pengumuman misalnya ada update baru di dashboard, ada materi baru, dan hal-hal lain sebagainya yang memang berhubungan dengan Abdi dan juga Essenzo gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan infonya gitu. Kayak istilahnya kalau yang join grup Telegram Abdi ini newsletternya dari Abdi dan juga Essenzo gitu. Supaya teman-teman nggak ketinggalan update-nya ya dari sini, join grup Telegram Abdi dan juga Essenzo. Kemudian yang kedua yaitu ada join bank data Telegram. Nah, kalau yang join bank data Telegram ini, itu fungsinya untuk teman-teman mengambil supply konten yang memang sudah kita sediakan ya. Jadi setelah teman-teman bergabung dengan Essenzo, dan teman-teman akan langsung bisa mendapatkan yang namanya supply konten untuk beriklan, baik beriklan secara gratisan atau beriklan berbayar. Karena kan ketika kita melakukan promosi, khususnya online ya, kita membutuhkan yang namanya konten. Baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk foto ya, teman-teman semuanya tersedia di sana. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman udah join semua, udah nonton video selamat datang, teman-teman langsung masuk ke menu, ya, yang tadi ada di pojok kanan, nih, yang ini. Oke, yang ini, ke menu yang ini, dan kemudian teman-teman langsung pilih yang namanya training center, ya, yang ini ya. Ini training center, nah ini dia. Nah, training center ini isinya itu berbagai macam video untuk teman-teman praktek. Jadi video training center ini ada dua jenis, yaitu ada training center khusus Abdi dari sisi digital marketingnya untuk promosi, untuk meningkatkan omset. Itu teman-teman bisa belajar materinya yang ada di training center Abdi.
Kemudian yang kedua yaitu ada training center Essenzo yang isinya memang semua pengetahuan, semua produk knowledge tentang produk-produk Essenzo. Baik itu essential oil, madu, minuman, minuman sehat gitu ya, healthy drink dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman silakan dipelajari karena memang semuanya sudah tersedia di menu training center. Tuh, nah untuk video training Abdi memang ada 5 video wajib ini yang harus teman-teman tonton sampai selesai. Baru nanti video-video tutorial selanjutnya nih yang section selanjutnya bisa terbuka gitu. Jadi setelah nonton video wajib itu nanti akan ada video tutorial. Jadi kayak bab ya, bab tutorial beriklan dengan free traffic atau traffic gratisan. Kemudian ada juga bab untuk Facebook dan juga Instagram Ads. Nah, teman-teman bisa tuh belajar dari sini. Dari tiap-tiap bab. Dan yang terakhir ada bab untuk Google Ads dan juga YouTube ya. Silakan teman-teman pilih misalnya mau langsung mau memahami tentang gimana cara beriklan dengan gratisan dulu nih, memanfaatkan sosial media. Nah, langsung aja nih nanti lihat selengkapnya. Dan di dalam bab-bab ini, section tiap training ini sudah terdapat puluhan video yang bisa teman-teman tonton dan bisa teman-teman ulang-ulang gitu. Dan pastikan ketika menonton video tutorialnya kalau bisa sambil dicatat dan juga sambil dipraktekkan ya supaya nanti nggak lupa setelah menonton tadi langkah selanjutnya apa ya gitu. Jadi pastikan dicatat gitu. Saran saya sih lebih baik dicatat ya teman-teman poin-poin pentingnya karena memang dengan kita mencatat kita akan jauh lebih ingat gitu. Oke, kemudian selanjutnya itu segera ikuti event ya, baik itu event Essenzo dan juga event Abdi. Ikuti webinar, baik itu webinar rutin yang kita adakan selama seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ada juga webinar-webinar spesial yang biasanya kita ngundang member dan lain-lainnya gitu. Ada juga workshop khusus produk di Essenzo bikin-bikin. Kemudian ada khusus untuk memperdalam materi Facebook Ads, yaitu ada training Facebook Ads part 1 dan ada part 2-nya. Terus juga ada training khusus digital marketingnya, yaitu di Kopdar Online. Nah, kebetulan memang event-event yang sedang ada sekarang, kita ngadainnya secara online ya. Jadi teman-teman bisa tetap di rumah dan bisa tetap produktif di rumah. Gitu. Kan jadi belajarnya jauh lebih enak ya, jauh lebih nyaman ketika kita belajar di rumah, terus kita juga nyaman tempat duduknya dibandingin kita harus berkumpul langsung gitu. Dan sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Kita bisa langsung praktek dan kita juga bisa langsung ketemu sama mentor, baik itu offline ataupun secara online. Nah, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu kendala yang sering terjadi, yang sering dialami, part 5, yaitu lupa password. Nah, tadi kan di awal, step awal kan teman-teman udah login, udah membuat password ya, sudah semua-semuanya. Nah, sekarang nih kendalanya kadang kalau misalnya udah buat password, udah login segala macam, udah nonton video training center, terus kan misalnya udah istirahat, nanti lagi akan nonton lagi. Pas login ternyata lupa passwordnya. Nah, ini sering banget banyak yang nanya, Mingo saya nggak bisa login gitu ya. Password saya nggak bisa. Oke, ini mungkin karena teman-teman lupa passwordnya gitu, atau input password di khusus misalnya teman-teman punya akun sosial media ada 3, Instagram 2, Facebook 1, atau misalnya Instagram 1, Facebook 1, Twitter 1. Nah, 3-3-nya tuh beda-beda biasanya passwordnya gitu ya. Nah, pas login ke Abdi, teman-teman juga bikinnya beda passwordnya. Terus pas login Abdi ternyata yang dimasukin adalah password untuk Instagram, ya otomatis nggak akan bisa kebuka gitu walaupun emailnya sama karena biasanya satu platform itu akunnya dia tersendiri gitu ya, beda-beda pastinya. Nah, step by step ketika lupa password. Oke. Nah, yang pertama ini pasti teman-teman sering nih ngeliat atau sering mengalami yang gambar seperti ini ya. Buat teman-teman yang di Instagram boleh lihat langsung di link yang udah saya pin di bawah sini di kolom komen. Nah, di tampilan ini jadi pasti teman-teman sering banget pas lagi login terus tiba-tiba incorrect login. Udah nyoba lagi berkali-kali incorrect login sampai akhirnya temporary logout ya kan, incorrect login. Pasti sering banget deh dapat notifikasi yaitu incorrect login. Di mana padahal teman-teman sudah masukin email yang benar, yang terdaftar, ataupun sudah masukin password yang benar juga gitu, sesuai yang sudah teman-teman buat ketika mendaftar di awal gitu, ketika setting
akun yang teman-teman miliki. Nah, tapi tenang aja, karena malam hari ini aku akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah dari lupa password ini gitu. Akan memberikan solusinya seperti apa. Dan caranya sebenarnya mudah sekali, hanya beberapa step aja. Asalkan teman-teman juga jangan sampai lupa passwordnya lagi gitu ya. Nah, aku mau jelasin dulu. Kalau misalnya keterangannya adalah incorrect login, itu artinya bisa saja salah di bagian email atau di bagian password. Ya, jadi teman-teman ketika muncul notifikasi incorrect login, oh berarti salah nih. Cek lagi emailnya apakah sudah benar, takutnya ada huruf yang salah, terus jangan sampai ada spasi di depannya. Terus cek juga si passwordnya ini apakah sudah benar. Nah, kalau misalnya kayak gini kan, ini kita nggak bisa ngelihat ya, gitu. Ini kan cuma titik-titik aja. Nah, tapi kalau misalnya kita klik yang ini nih, yang ada gambar mata dicoret, yang ada di sebelah kanan, ini nanti kita bisa melihat apa sih yang kita ketik, gitu. Karena kan biasanya salah masukin password itu karena kita nggak bisa melihat huruf apa yang muncul di kolom password ini, gitu. Nah, dengan kita klik tombol yang ini nanti akan muncul passwordnya tuh apa, gitu. Yang kita ketik tuh apa, gitu. Itu kalau incorrect login. Nah, kalau misalnya temporary logout and try again, itu tandanya teman-teman akunnya sudah terkunci. Jadi teman-teman nggak akan bisa masuk walaupun sudah masukin password yang benar. Tunggu beberapa saat. Tunggu aja selama 1 jam atau 30 menit. Terus coba lagi login dengan memang password yang sudah benar tadi, yang teman-teman sudah ingat. Misalnya tadinya teman-teman masukin password A. Udah sampai 5 kali, terus salah, terus otomatis keluar keterangan temporary logout try again. Nah, teman-teman ingat lagi, oh tadi yang saya masukin tuh A, harusnya B. Ya udah, tunggu sekitar 30 menit atau 15 menit atau sampai 1 jam, baru teman-teman masukin lagi si password yang B ini gitu. Supaya nanti teman-teman bisa langsung login gitu ya. Jadi kalau temporary logout itu didiemin dulu akunnya sekitar 15 sampai 30 menit sampai 1 jam. Baru nanti coba lagi untuk login gitu. Simple aja. Nah, gimana cara kalau misalnya benar-benar lupa passwordnya? Aduh, Mbak Fitri, saya benar-benar nggak tahu deh passwordnya apa, gitu. Saya benar-benar lupa. Oke, yang pertama, gampang banget, klik lupa password yang ada di sini, ya. Teman-teman silahkan klik lupa password, nih, yang ini, gitu. Nah, kalau sudah klik lupa password, langkah yang kedua yaitu, langkah yang kedua nanti teman-teman masukin email yang terdaftar. Sebentar. Sorry. Nah, oke. Bentar ya. Jadi yang pertama, yang kedua yaitu nanti setelah kita klik lupa password ya. Jadi setelah klik lupa password nanti teman-teman akan dapat tampilan seperti ini. Lupa password, silahkan masukkan alamat email yang digunakan. Kami akan mengirimkan panduan untuk membuat password baru ke email Anda. Jadi makanya jangan sampai emailnya itu lupa. Ya, email yang terdaftar di Abdi itu apa, jangan sampai lupa ya. Makanya diingat-ingat. Nah, masukin emailnya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah masukin email, muncul notifikasi, klik submit dulu, ya. Kalau udah klik submit, berarti teman-teman submit emailnya untuk kita kirimkan tutorialnya. Dan kemudian nanti teman-teman akan muncul notifikasi seperti ini, ya. Kalau memang sudah berhasil input emailnya, gitu. Jadi pastikan klik submitnya sampai muncul box warna hijau seperti ini. Tulisannya adalah kami telah mengirimkan panduan untuk membuat password baru ke email Anda di sini, email teman-teman, dan silakan cek inbox dan ikuti petunjuk selanjutnya yang ada di dalam email gitu. Jadi kalau udah step 3 yaitu langsung cek kotak masuk atau inbox di email yang teman-teman miliki gitu. Otomatis kita akan mengirimkan inbox atau langkah-langkahnya di email yang teman-teman input. Nah, makanya kalau misalnya mau berhasil login setelah ini, teman-teman harus input email yang memang terdaftar di Abdi. Gitu. Karena memang kalau misalnya nggak terdaftar, dia akan muncul sih keterangannya gitu. Email ini tidak terdaftar di Abdi ataupun Essenzo. Nah, ceritanya ini pakai Yahoo. Nah, nanti notifikasinya munculnya gini nih, teman-teman, yang ini, ya.
yang kecil ini. Jadi subjeknya itu Abdi Akademi Bisnis Digital. Lupa password Abdi. Nah, ini langsung aja diklik. Ketika sudah diklik, nanti munculnya akan seperti ini, gitu ya. Nah, teman-teman gampang banget. Jadi di sini ada dua pilihan, yaitu teman-teman bisa klik yang ini, link. Jadi ini kan link, ini bentuknya link, atau tombol reset password yang di bawah link, ya teman-teman. Jadi gampangnya, teman-teman langsung klik yang ini aja, yang reset password. Kalau misalnya yang reset password nggak bisa, ya udah klik yang ini atau di copy terus dibuka di tab baru ya di browser yang teman-teman miliki. Oke, kalau udah step yang ketiga, buatlah password baru yang mudah diingat gitu. Jadi isi dulu kolom password yang pertama dan kemudian baru diisi kolom password yang kedua. Nah, kolom password pertama dan kolom password kedua ini pastikan sama ya. Passwordnya. Jangan sampai beda. Karena kalau misalnya beda, dia nggak akan bisa kita submit gitu. Kita nggak akan bisa buat password baru. Nah, kalau misalnya sudah masukin dua-duanya, baru kita klik submit gitu. Yang artinya kita mengiyakan, mengkonfirm kalau itu password baru kita. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa deh langsung masuk ke tampilan dashboard awal tadi gitu. Atau nanti diarahkan untuk login ulang ya dengan password yang baru. Nanti akan balik lagi ke tampilan login, terus teman-teman masukin emailnya dan juga masukin passwordnya yang baru ya. Jadi kalau udah ganti password, loginnya pakai yang baru, jangan pakai yang lama. Nanti salah lagi, terus salah satu solusinya ya harus buat password baru lagi gitu supaya gampang masuknya. Seperti itu, oke? Ya jadi sedikit tips aja nih buat teman-teman. Kalau misalnya membuat sebuah password untuk akun sosial media, sebenarnya password untuk semuanya ya, karena password itu kan kata sandi rahasia yang memang nggak boleh diketahui oleh banyak orang gitu. Sama aja kayak kita bikin password untuk berangkas, password untuk misalnya masuk ke rumah itu harus pakai password. Nah, itu sebisa mungkin jangan diketahui oleh orang lain. Tapi pastikan teman-teman mengingat dan kalau bisa dicatat aja gitu passwordnya ya. Jadi supaya nggak lupa gitu. Jadi misalnya teman-teman punya satu notes yang notes di handphone, notesnya kan kalau notes itu kan setahu saya bisa dikunci ya. Jadi kita aja yang bisa akses. Nah, notesnya dikunci, kemudian di dalamnya itu ada kumpulan password gitu. Misalnya untuk login Instagram, emailnya ini, passwordnya ini. Untuk login Facebook, emailnya ini, passwordnya ini, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan jangan sampai teman-teman lupa password, karena kalau lupa password ya prosesnya cukup panjang juga sih gitu. Kita harus buat password, kita harus cek email dan lain sebagainya. Sip, oke deh. Kita langsung masuk ke materi yang ketiga, yaitu praktek membuat page FB sebelum beriklan berbayar. Aku tahu banget nih banyak dari teman-teman Esenzo dan juga Abdi yang sudah bergabung dan pengen banget langsung bisa beriklan berbayar. Tapi sebelum itu teman-teman harus paham dulu. Sebenarnya sebelum kita membuat iklan berbayar, kita tuh harus punya FB page atau halaman FB terlebih dahulu ya. Karena memang ya itu salah satu syaratnya gitu. Teman-teman bisa kok membuat membuat iklan berbayar melalui FB secara langsung, tapi nanti ujung-ujungnya akan diminta page mana yang mau diiklani gitu. Nah, sedikit pembahasan tentang fungsi page FB, yaitu sebenarnya page Facebook adalah sebuah halaman khusus yang layaknya blog yang menyediakan informasi yang beragam sesuai dengan keinginan sang pemilik ya. Mulai dari perusahaan. Jadi page itu tuh sebenarnya bukan cuma buat jualan, page itu bisa sebagai kayak profil sebuah perusahaan, layanan, produk fisik, artis, komunitas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi biasanya kalau halaman page ini atau halaman atau page Facebook ini biasanya dipergunakan oleh artis-artis untuk kayak sebagai tempat berkumpulnya fans-fans mereka gitu. Jadi page khusus yang memang isinya itu fans-fans mereka. Nah, tapi kalau sekarang udah beragam teman-teman fungsinya. Bisa jadiin page untuk komunitas, bisa jadiin page untuk sebuah perusahaan, sekolah, artis, bahkan bisa juga untuk toko online kita gitu, untuk berbisnis. Seperti itu gitu. Jadi makanya ketika nanti beriklan, yang diiklankan itu bukan profil FB kita,
gitu. Tapi untuk membuat page FB ini memang melalui profil kita gitu. Jadi syarat utama sebenarnya sebelum kita bisa beriklan di Facebook, kita harus punya akun Facebook pribadi terlebih dahulu sebelum nanti kita buat page, baru nanti kita buat iklan gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial gimana caranya membuat page FB gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya akun Facebook, ya udah dibuat aja dulu. Tutorialnya gampang kok kalau misalnya buat akun ya. Nah, yang sudah memiliki Facebook pribadi, saya langsung aja ya, saya praktekkan. Sebentar, kita stop share dulu. Oke. Nah, ini akan saya akan share langsung Facebook saya. Jadi saya akan langsung praktek di Facebook ya, teman-teman. Oke. Nah, oke, sudah kelihatan ya untuk Facebooknya. Nah, jadi langkah awal pastikan kita sudah memiliki sudah memiliki akun Facebook pribadi. Kemudian langkah awalnya gimana? Pastikan teman-teman kalau bisa Facebooknya pakai bahasa Inggris aja ya, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti. Page itu kalau misalnya di bahasa Indonesia itu adalah halaman Facebook ya. Karena nanti ketika beriklan memang baiknya kebanyakan tutorial untuk berikan di Facebook itu bahasa Facebooknya menggunakan bahasa Inggris. Nggak apa-apa, sekalian belajar pelan-pelan gitu kan. Belajar belajar bahasa Inggris dari awalnya mulai beriklan gitu. Nanti lama-lama juga akan paham. Nah, cara mengubahnya gimana? Misalnya ini kan saya udah bahasa Inggris. Kalau teman-teman masih bahasa Indonesia, teman-teman boleh masuk ke setting and privacy. Terus kita masuk ke language atau bahasa. Ya, jadi klik yang pojok sini. Ini saya tampilannya Facebook baru ya, karena memang tampilan Facebook yang lama tuh memang akan tergantikan gitu. Jadi pastikan teman-teman semua menggunakan tampilan Facebook yang baru. Nah, terus caranya tinggal klik yang ini nih, ya, yang paling pojok sini. Terus nanti pilih setting dan privacy gitu, atau pengaturan dan privasi kalau bahasa Indonesianya. Terus pilih yang paling bawah, bahasa atau language. Nah, di sini ada paling atas ya, teman-teman, yang paling atas ini ada Facebook language atau bahasa Facebook. Terus teman-teman klik edit. Terus baru deh pilih yang US, yang English US ya. Yang English US, yang Amerika gitu. Terus nanti tinggal di-save gitu ya. Gampang banget. Nah, kalau sudah diubah bahasanya, jadi biar nanti kita prakteknya sama-sama enak, saya menjelaskan ya, tidak bahasa Indonesia, jadi tidak harus diubah ke bahasa Indonesia dulu, karena nanti akan bingung saya juga membahasa Indonesia kan ya. Oke, kalau sudah teman-teman langsung ke home atau ke beranda ya, gambar rumah ini langsung ke sini. Terus teman-teman pilih create tanda plus. Oke, yang di YouTube bisa mengikuti ya. Pilih create. Terus pilih yang page. Ya, langsung diklik aja. Nah, buat teman-teman yang yang menggunakan handphone, kalau handphone itu teman-teman bisa download sekarang, namanya bukan ini lagi ya. Bukan Facebook page, tahu saya, karena ada aplikasinya memang gitu. Buat teman-teman yang menggunakan handphone, itu download aplikasi Facebook aja. Terus nanti di atas ini, nah ini ada gambar kayak bendera. Nah, memang kalau page itu identiknya dengan gambar bendera ya teman-teman. Jadi diklik aja ya gambar bendera. Nanti teman-teman tuh bisa pilih create. Nah, di pojok sini ada tulisan create ya teman-teman. Oke ya, pilih create yang di pojok sini gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman masukin dulu page name-nya mau apa. Misalnya kalau teman-teman ingin buat page untuk bisnis gitu yang nanti akan diiklankan si page-nya, ya udah masukin aja nama toko yang teman-teman mau gitu. Misalnya nama tokonya, ini saya asal aja ya. Misalnya nama tokonya toko online herbal misalnya aja ya teman-teman, boleh sekreatif mungkin membuat nama toko online
Misalnya toko online herbal. Kemudian kategorinya apa? Nah, kategori ini disesuaikan dengan produk apa yang teman-teman jual. Kalau misalnya teman-teman jual essential oil dari Essenzo, berarti teman-teman kategorinya itu bisa healthy atau bisa herbal. Coba kita herbal ya. Ada herbal? Oh, ternyata herbal nggak ada. Berarti kita pilih yang healthy. Nah, kalau healthy nggak ada. Kita pilih yang mana nih? Kan ada healthy atau beauty, atau healthy and wellness website, atau heating, ventilating and air conditioner service. Nah, kita pilih yang health and beauty aja. Udah, kita pilih health and beauty. Kalau mau ditambahin juga health and wellness tadi boleh. Ini. Jadi ada dua jenis ya kategori gitu. Nah, kategori ini memang fungsinya untuk apa? Jadi misalnya ada orang yang follow page gitu ya, atau yang like page tentang healthy and beauty juga. Nah, nanti sebagai suggestionnya atau sarannya untuk di likes juga, nanti bisa si page kita tuh bisa muncul juga gitu. Jadi orang lain juga yang sebelumnya likes atau suka page tentang healthy and beauty atau health and wellness website itu juga bisa menyukai si page kita. Nah, di sini kita tinggal masukin deh description-nya. Misalnya baik itu description dari sisi produk atau dari sisi brand atau dari sisi apa yang teman-teman jual. Misalnya kalau di sini saya mau masukin terangan Essenzo essential oil. Jadi ceritanya di sini saya mau fokusnya jual produk Essenzo yang essential oil gitu. Teman-teman boleh kok bebas. Misalnya memang jagoannya adalah madu, ya udah boleh. Atau enggak, tulis aja Essenzo merupakan gitu. Jadi penjelasan tentang si produknya. Si brandnya merupakan brand kesehatan, apa namanya? Yang 100% alami. Karena mengandung ekstrak dari tumbuhan mana nih? Tumbuhannya langsung misalnya ya seperti ini. Teman-teman juga bebas kok mau mengkreasikannya seperti apa, asal tidak keluar dari konteks gitu. Kalau misalnya teman-teman memang menjual fashion, ya udah teman-teman jelasin aja. Misalnya menyediakan produk apa-apa-apa, itu untuk bagian yang description-nya gitu. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh langsung klik create page. Oke, sebentar. Agak loading ya, teman-teman, nggak masalah. Oke. Nah, kalau udah, kalau misalnya teman-teman buat di laptop, itu memang akan ada previewnya di sebelah sini, di sebelah kanan ya. Yang preview ini. Nah, ini tuh previewnya ada dua, bisa di desktop, bisa juga di handphone. Tapi kalau misalnya di handphone, memang nggak akan muncul preview di desktopnya seperti apa. Cuma step-stepnya masih sama kok, masukin nama, terus masukin kategori, terus nanti masukin description, terus langkah selanjutnya adalah kita masukkan ini, image atau add profile picture. Nah, profile picture ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalnya teman-teman punya logo online shopnya sendiri, boleh digunakan. Kalau misalnya nggak punya lambang Essenzo, boleh menggunakan produk atau produk yang sedang promo. Misalnya kalau sekarang kan yang sedang promo, ya masih promo ya, ada diffuser, terus ada beberapa essential oil. Nah, teman-teman boleh tuh pakai foto itu supaya makin menarik ketika ada orang yang siapa tahu gitu, ada orang yang ketemu sama page kita, terus ngeliat profile kita, ada diskon nih, terus langsung likes, langsung tanya-tanya, dan bisa berujung untuk membeli produk yang promo tadi. Gitu kan lumayan kan gitu. Boleh kok. Jadi untuk profile picture ini juga boleh diganti-ganti gitu. Tapi baiknya memang konsisten menggunakan satu profile picture aja, yaitu menggunakan logo gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya logo, ya udah pakai produk aja. Saran saya gunakan produk andalan. Misalnya teman-teman jago jualan produk essential oil yang peppermint. Oh ya udah, masukin aja sebagai profile picture-nya teman-teman, yaitu essential oil peppermint. Terus kemudian kita masukin cover foto. Nah, cover foto ini memang ukurannya tuh lebar ya, teman-teman, landscape. Nah, kalau misalnya di
beberapa konten yang kita supply memang itu bentuknya square. Jadi teman-teman boleh nge-cut. Misalnya saya kasih contoh ya. Teman-teman bisa ambil ini di dashboard. Sebentar. Teman-teman bisa ambil beberapa. Nah, teman-teman bisa ambil beberapa konten yang ada di dashboard yang bagian fungsi. Nah, ini kan ada yang square ya, teman-teman. Boleh pakai yang ini nih, yang fungsi yang ini, ya, atau yang mana, yang lainnya, atau bisa juga pakai yang ini. Nah, karena saya peppermint, yang ini, jadi saya akan ambil untuk dijadikan background, ya, teman-teman, gitu. Bawahnya bisa kita jadikan background. Caranya gimana? Ini kita tinggal langsung save aja, ya, jangan lupa di save dulu fotonya, diingat-ingat, misalnya ini untuk cover FB gitu, biar nggak ketuker, karena kalau misalnya di laptop kan harus disimpannya di tempat yang benar ya, di folder yang benar. Nah, terus kita masuk lagi ke Facebook. Kita masuk ke Facebook, terus kita bagian add covernya itu kita pilih foto yang tadi. Mana dia? Jadi nanti fotonya tuh sebenarnya bisa diatur apa namanya ukurannya gitu, bukan ukurannya sih, maksudnya bisa di apa ya, bisa di drag gitu loh teman-teman. Nah ini tinggal kita open, kita pilih, nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah ini kan teman-teman lihat ya, semua yang ada di YouTube ini kan nggak kelihatan kan ya. Oke, karena ini nggak kelihatan, jadi kita bisa drag seperti ini. Nah, gitu, bisa digeser-geser gitu, teman-teman. Di handphone pun juga bisa, gitu. Ketika kita memasukkan cover untuk Facebook page, itu bisa kok, gitu. Oke, sedikit informasi untuk teman-teman yang ada di Instagram. Kalau mau lihat share, slideshow saya, gitu, mau lihat tutorialnya, bisa langsung copy link yang sudah saya pin di komen, ya, di kolom komen. Jadi, teman-teman paling atas tuh, kalau teman-teman cek itu ada pin komen. Nah, itu adalah link untuk menonton di YouTube ya, karena saya memberikan tutorialnya di YouTube ya, boleh. Jadi boleh nonton dua-duanya, nonton di Instagram juga, nonton di YouTube juga. Oke, lanjut. Nah, jadi kan tampilannya seperti ini ya, karena kita bisa nge-drag seperti. Kalau misalnya mau tampilan yang ini juga boleh, cuma kan kayak agak-agak kenapa gitu harus pakai yang ini. Jadi kita pakainya yang ini aja. Yang lebih bagus ya. Oke. Mana dia? Nah, kita benar-benar passing, jadi supaya nanti penjelasannya tuh kelihatan. Oh, peppermint essential oil ini ternyata membantu meredakan flu dan juga meredakan migrain gitu. Jadi ketika ada orang yang masuk ke page kita, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang di handphone, tampilannya ini yang di desktop. Gitu. Kalau sudah, saya ubah sebentar. Oke, udah ya. Kalau udah tinggal klik save gitu. Untuk yang menggunakan handphone sama aja kok caranya ya. Yang penting teman-teman sudah punya kontennya dulu, baru deh nanti teman-teman bisa ini. Nah, kalau udah gini, apakah sudah selesai? Belum sebenarnya. Jadi kita harus melengkapi istilahnya beberapa bagian daripada si page ini ya, untuk memperjelas bahwa kalau misalnya page ini tuh memang aktif gitu, memang ada kepemilikannya. Nah, apa saja yang harus kita isi? Yang harus kita isi yaitu di bagian about atau tentang, baik itu lokasi kita di mana. Misalnya kalau teman-teman bikin page untuk toko online-nya sendiri, itu teman-teman boleh kok masukin kayak lokasi teman-teman di mana, misalnya supaya orang-orang tahu kalau pengiriman itu dari mana. Nah, kalau misalnya yang Esenzo, teman-teman boleh masukin lokasinya itu di Tangerang, ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu spesifik juga nggak masalah, karena kan Esenzo sendiri kan pokoknya belum ada yang secara offline dan memang pembeliannya itu memang semuanya melalui online. Ya. Jadi teman-teman boleh masukkan location-nya itu adalah Tangerang. Nah, ini Tangerang, terus city-nya juga Tangerang Bank Indonesia. Kalau zip code yang nggak tahu nggak apa-apa, dikosongin. Terus terus udah, ini nih exit. Sebentar. Tolong maaf.
Sebentar, baterai saya habis. Bentar ya, ngecas dulu teman-teman. Nah, teman-teman boleh langsung masukin enter location-nya aja. Kalau misalnya punya ini sendiri, toko online sendiri, langsung masukin aja alamat lokasi yang teman-teman punya ya. Jadi kalau biar gampang ya, kita klik edit page info. Nah, kita juga harus nih masukin page info supaya nanti orang-orang tahu gitu ya. Si page ini tuh sebenarnya dari mana, terus lokasinya di mana, terus kalau mau tanya jawab bisa inbox atau bisa kontak via WA atau hal-hal lainnya atau yang lainnya misalnya. Oke. Nah, ini kita juga bisa nambah username, oke. Kita juga bisa masukin kategori yang lain juga gitu. Nah, ini kalau yang general udah nggak apa-apa seperti ini. Boleh misalnya masukin username, misalnya username-nya mau apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya username ini tuh, benar, apa ya kira-kira ya? Online, jangan-jangan. Esensial online misalnya. Kita coba bisa apa enggak nih username-nya. Oh, nggak eligible ternyata. Oke, nggak masalah. Jadi kalau yang username-nya belum ada, nggak apa-apa, nggak usah diinin dulu, nggak usah diisi. Kita langsung pindah ke bagian kontak, ya. Nah, kontak ini tujuannya adalah untuk mempermudah orang-orang yang berkunjung ke page kita untuk menghubungi kita baik itu via WhatsApp atau via Telegram. Ya, jadi tergantung teman-teman. Tapi biasanya sih ini via WhatsApp ya, jadi via nomor telepon, gitu. Nah, boleh nggak dimasukin untuk nomor telepon? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang baiknya itu lengkap semua. Apalagi kalau misalnya kita sebagai toko online ya, itu harus lengkap semua. Ada nomor telepon, ada email, ada websitenya, ada location-nya, dan lain sebagainya. Itu jadi pastikan kita pilih dulu nih. Jadi kita pilih plus 62 karena kan kita di Indonesia. Kita pilih plus 62, terus kita masukin nomor teleponnya. Misalnya saya masukin asal aja ya. Oke, misalnya gitu. Masukin nomor telepon, kemudian masukin emailnya juga gitu. Nah, fungsi email di sini untuk apa? Jadi orang-orang tuh bisa milih mau kontaknya via email kah atau mau kontaknya via nomor telepon. Kita masukin aja emailnya. Misalnya emailnya misalnya gitu, atau email yang lainnya juga boleh. Terus masukin website juga. Nah, khusus teman-teman yang udah join Reseller Essenzo, teman-teman di bagian WhatsApp sini, website ini bisa dimasukkan landing page gitu ya, baik itu landing page reseller atau landing page home Essenzo atau landing page produk, boleh kok, bebas. Teman-teman mau masukin apa? Nah, cara ambil landing page kita masuk ke dashboard nih, teman-teman. Setelah kita masuk ke dashboard, sebentar. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, kita masuk ke dashboard dulu. Terus kita masuk ke tools. Nah, di tools ini ada tulisan landing page. Nah, di bawahnya, scroll ke bawah ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya yang sudah basic, memang nanti akan muncul landing page membership. Tapi kalau misalnya yang masih starter, memang hanya muncul landing page produk aja. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, nggak masalah, masih bisa kok teman-teman yang starter menggunakan link Essenzo Home atau link produk gitu. Di sini saya mau menggunakan link peppermint aja. Nah, caranya gampang banget. Ini kan ada banyak ya. Jadi tinggal diklik aja, dipilih misalnya peppermint. Ini kan ada tanda panah ya, teman-teman. Diklik aja. Terus nanti teman-teman ambil salah satu gitu. Ambil salah satu dari ini, di copy. Jadi sampai benar-benar semuanya tuh kayak di blok warna biru seperti ini. Terus teman-teman pilih copy gitu. Terus langsung balik lagi ke Facebook dan dipaste atau ditempel di sini. Nah, gitu. Jadi nanti otomatis orang-orang yang masuk ke kita gitu, misalnya penasaran nih sama websitenya, oh ya udah, berarti tinggal klik aja nih websitenya karena memang sudah ada linknya seperti itu. Oke, sip ya, teman-teman paham semua ya. Sebentar nih, saya mau ngecek dulu.
Jadi pastikan semuanya paham, step by stepnya paham, karena yang namanya Facebook page ini memang langkah awal yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman ingin beriklan berbayar. Gitu. Oke. Kalau sudah, kita pindah ke location. Ya, ini satu-satu. Location, tadi location sudah kita masukkan. Terus kita masuk ke hours. Nah, hours ini atau jam itu tujuannya adalah untuk membuat operational hours. Kita bisa menentukan operational hours. Jadi jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Adminnya tersedia dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Orang-orang bisa memesan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini di bagian hours ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa milih no hours available, maksudnya nggak ada jam operasionalnya, jadi kapan aja konsumen itu bisa berkunjung dan bisa bertanya-tanya. Terus ada yang always open. Nah, always open ini juga sama. Terus ada permanently close. Nah, ini kalau misalnya memang toko kita lagi tutup permanen gitu. Jadi kita bisa pilih yang ini, atau juga kita bisa pilih yang ini, open on selected hours gitu. Maksudnya adalah jadi tiap-tiap hari tuh kita bisa membedakan kapan kita buka gitu. Misalnya kalau dari hari Senin sampai hari Minggu itu opening hours-nya sama, ya misalnya bukanya itu dari jam 8 misalnya. Terus tutupnya itu sekitar jam 5 sore. Mana nih? 5. Nah, 5 sore gitu. Kalau mau ditambah juga boleh gitu. Jadi ada 2 pilihan. Terus ini sama juga ya, teman-teman. Langsung diketik aja 8 AM. Ini juga sama. 8 AM. Iya, terus ini 8 AM juga. Jadi pokoknya diisi aja semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman memang ada jam liburnya, misalnya Sabtu Minggu libur, ya udah ini dikosongin aja. Jadi nggak usah diisi, teman-teman. Nah, ini closingnya juga jangan lupa diisi. Saya tutup jam 5 sore. Jadi nanti ketika orang-orang mau memesan, Facebook tuh bakal ngasih tahu, toko ini lagi tutup, jadi kemungkinan chat kamu akan dibales besoknya pukul 8 pagi, misalnya seperti itu. Nah, untuk yang temporary service ini nggak usah diisi ya, teman-teman, nggak masalah. Terus kemudian ada yang lain-lain seperti privacy and policy. Jadi kalau misalnya teman-teman punya privacy and policy untuk mengikuti fanpage atau misalnya untuk berbelanja, linknya boleh dimasukin ke sini ya, di bagian privacy and policy. Impresum ini boleh dilewat aja. Kalau produk ini teman-teman boleh list, misalnya produk yang ready itu apa, list produk yang ready, misalnya ada peppermint, ada ginger, terus ada lemon, ada lavender dan lain-lainnya gitu. Nah, ini bisa dimasukin ke sini produk-produknya, atau list produk gitu, list produk dari Essenzo, atau list produk dari toko online herbal, ada essential oil, ada madu, ada apa gitu. Terus boleh juga ditambahin additional information, terus price range. Nah, price range ini tujuannya untuk ngasih tahu kira-kira harganya ini tuh sebenarnya cheap itu murah, moderate itu ya standar harganya, expensive itu mahal, splurge itu mahal banget. Gimana, lebih mahal daripada expensive gitu, harganya bisa ya miliaran mungkin. Nah, itu splurge maksudnya. Nah, ada juga unspecified. Jadi unspecified itu ya udah nggak ada spesifikasi harganya, kira-kira range-nya di harga murah kah, atau moderate kah, atau standar, atau gimana, atau not applicable gitu. Maksudnya price range itu nggak ada gitu. Nah, ini kita pilih yang unspecified aja gitu. Jadi supaya jadi kalau misalnya ada konsumen yang berkunjung ke toko kita, itu ketika kita masukin yang expensive kan orang langsung, kalau orang dengar kata-kata mahal kan langsung males lah, nggak jadi beli lah, nggak jadi ngeliat tokonya, orang katanya mahal kok, kayak gitu. Nah, jangan gitu ya. Jadi kita pilih yang unspecified juga nggak masalah. Nah, yang terakhir nih, kita bisa menyambungkan dengan other account atau account dari beberapa sosial media yang lainnya, seperti nih di sini tuh ada listnya, teman-teman. Ada Instagram, ada Twitter, ada Snapchat,
Ada YouTube, Twitch, WhatsApp juga ada, Line juga ada, WeChat, Kik, Pinterest, Tumblr, SFM, SoundCloud, Spotify, LinkedIn, dan banyak lagi sebagainya gitu. Ini kita bisa tambah beberapa. Misalnya Instagram, terus kita juga mau masukin Twitter misalnya ya. Terus kita mau mana nih? Mau masukin YouTube kalau misalnya kita memang punya channel YouTube. Nah, di sini tinggal ditulis aja channel Instagramnya namanya apa gitu. Tinggal ditulis username-nya apa, terus username Twitternya apa, dan username YouTube-nya apa gitu. Jadi nanti orang-orang nanti dia akan muncul nih keterangannya, other account, Instagram apa, YouTube apa gitu. Otomatis nanti ketika orang, oh ada Instagramnya nih, yuk kita lihat Instagram. Nah pasti kayak gitu deh gitu. Karena kan sekarang biasanya kalau misalnya orang-orang ingin menilai sebuah produk, mereka pasti akan muncul atau akan bukan muncul, akan memeriksa Instagramnya terlebih dahulu gitu. Oke? Ya, jadi pastikan page infonya jangan dilewatkan, harus diisi ya supaya lebih apa ya, lebih jelas lagi ini sebenarnya page beneran official dari si toko online herbal ini atau bukan, atau jangan-jangan ini cuma page abal-abal aja gitu. Oke, kalau udah ini langsung klik X aja. Nanti dia otomatis akan otomatis seperti ini gitu ya. Oke, jadi kelihatan teman-teman. Coba ini kita refresh dulu ya, kita lihat. Oke. Nah, kayak gini gitu. Jadi muncul sebenarnya business hours-nya tadi udah ini business hour-nya udah ada. Terus location-nya juga sebenarnya udah. Cuma zip code-nya aja sih sebenarnya nggak ada. Ya, atau misalnya kita mau ubah ininya juga nggak masalah. Misalnya kita masukin asal aja 15.648 misalnya gitu. Nah, nanti akan muncul nih. Harusnya muncul sih di sini. Jadi nanti tulisannya Tangerang, terus ini juga website kita, terus apa namanya ada phone number juga, ada send message juga bisa gitu. Nah, menariknya kalau misalnya di page Facebook tuh kita bisa add a button. Nah, add a button ini mempermudah orang-orang untuk yang pertama untuk follow. Misalnya jadi tombol follow akunnya di sini. Mana dia? Nah, nih. Jadi follow. Jadi ketika orang-orang ngeklik ini, otomatis mereka akan mau-follow akun page kita, gitu. Bisa juga diganti dengan misalnya edit button ya. Misalnya dengan Messenger. Jadi ketika ada orang yang ngeklik tombol tersebut, dia akan langsung ke Messenger kita atau send WhatsApp image. Nah, saran saya mendingan pilih yang send WhatsApp image aja. Ini tinggal send WhatsApp message, sorry. Jadi mengirimkan pesan WhatsApp ya. Jadi ini tinggal dimasukin aja misalnya nomor teleponnya berapa. Oke, gitu. Misalnya udah nih dimasukin aja, terus send code nanti send code ke WhatsApp teman-teman, nanti teman-teman langsung buka WhatsApp-nya nih seperti ini. Oke. Nah, misalnya udah send code, nanti teman-teman muncul kolom di mana untuk memasukin kodenya yang dikirimkan ke WhatsApp. Nah, nanti otomatis di sini akan berubah menjadi WhatsApp. Jadi ketika ada konsumen yang berkunjung ke page teman-teman, dia bisa mengirimkan WhatsApp dari tombol ini aja gitu. Sekali klik dia akan langsung terkirim gitu. Jadi memang sangat dipermudah banget ketika kita memiliki page untuk beriklan gitu. Nah, kita juga bisa memantau nih di sini. Jadi di sini ada bagian insight di mana insight ini menjelaskan berapa banyak sih perharinya yang berapa banyak sih orang-orang yang reach-nya gitu, post reach-nya berapa banyak yang nge-views page kita, berapa banyak yang nge-preview page kita, berapa banyak yang like page kita per hari gitu. Bisa diceknya di sini gitu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya ini sudah selesai untuk edit-edit segala macam yang ada di page-nya. Yang menariknya, aku mau kasih tahu salah satu keunggulan dari dari kita membuat fanpage ini. Jadi kita bisa menginvite orang lain untuk menjadi admin di dalam
page kita gitu. Jadi kita kan page ownernya, kita yang punya page-nya. Nah, kita bisa masukin orang lain, kita bisa invite orang lain untuk menjadi admin di dalam page kita. Caranya gimana? Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita langsung masuk ke setting. Terus kita pilih page role, ya. Page role, ya. Setting, kemudian pilih page role. Mana dia? Aduh, sebentar. Jadi teman-teman masuk ke setting, settingnya di page-nya ya, masih di page-nya, jangan setting di Facebook-nya. Masuk ke setting yang ada di dalam page, terus di sini ada tulisan assign a new page role, ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi praktek sekarang, pastikan teman-teman menggunakan bahasa Inggris ya, supaya kita prakteknya gampang. Nah, pilih assign a new page role, terus kita tulis. Nah, yang bisa kita invite itu yang sudah temenan dengan Facebook kita, ya. Jadi kalau misalnya yang belum temenan, ya nggak akan bisa. Jadi harus temenan dulu. Misalnya teman-teman nih baru abis ikut event, terus kenalan sama beberapa member. Nah, mau ngajakin iklan bareng, terus mau ngajakin untuk bisa akses si page-nya bareng-bareng gitu, misalnya kontrol bareng-bareng, misalnya nanti yang posting siapa, yang bikin iklan siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu harus temenan dulu, terus langsung aja diketik di sini, misalnya saya mau masukin ini saudara saya, teman saya gitu ya, tinggal masukin aja, pilih, nah terus dipilih perannya tuh apa. Perannya maksudnya apakah dia sebagai admin, karena tiap-tiap peran tuh beda ya. Kalau admin itu bisa semuanya, kalau editor itu mereka bisa penjelasannya di bawah sini. Mereka bisa delete komen, apa segala macam gitu ya. Editor bisa mengedit semua page informasi. Kalau moderator tuh mereka bisa bantu bales-balesin pesan, delete komen, create ad dan lain sebagainya. Kalau misalnya advertiser, mereka hanya bisa create ad aja, gitu. Jadi hanya bisa beriklan saja. Terus kemudian kalau misalnya analis, nah kalau analis ini biasanya dia cuma bisa nge-view insight-nya aja, gitu. Jadi memang khusus untuk menganalisa kira-kira perkembangan atau pertumbuhan dari page ini seperti apa, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau admin itu yang semuanya bisa, ya udah tinggal pilih admin, terus klik add gitu. Dan jangan lupa masukin password Facebook yang teman-teman punya. Oke, nah nanti di bawah sini ini tuh ada tulisan pending. Nah, pending ini tandanya teman-teman harus menginfokan misalnya kita kenal nih sama teman saya gitu. Misalnya, Cak, tolong dong di accept ya, aku invite kamu sebagai admin di page supaya nanti kita bisa bisa sama-sama untuk beriklan misalnya gitu, sama-sama untuk mengolah satu page ini gitu, kayak gitu ya. Jadi memang harus di accept dulu, baru nanti bisa mengakses si page kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak nge-accept tidak menerima invitation dari kita, ya nggak akan bisa menjalankan role sebagai admin di page kita gitu. Oke, segitu aja nih teman-teman untuk page-nya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau masuk ke page lagi, teman-teman buat yang akses page-nya itu di handphone, boleh download yang namanya Business Suite. Jadi sekarang tuh namanya Business Suite ya teman-teman. Kalau dulu tuh namanya Page FB gitu. Atau Business Page gitu, saya lupa pokoknya namanya itu. Nah, sekarang aplikasinya namanya Business Suite. Terus kalau misalnya sedikit saran, misalnya teman-teman punya banyak page ya. Nah, teman-teman bisa dipin. Jadi kalau misalnya dari laptop, dipinnya tuh caranya gini. Misalnya kita klik edit. Nah, klik edit, terus kita cari deh. Mana tadi? Wah, ini saya banyak banget. Nah, ini toko online herbal. Terus kita pin on top. Jadi nanti di save ya, pilih pin on top. Jadi tujuannya adalah, nah nanti dia akan muncul paling pertama gitu ya teman-teman. Oke, sip ya. Untuk membuat page sudah sampai sini. Setelah itu nanti baru teman-teman bisa menjalankan iklan berbayarnya tanpa harus membuat page lagi gitu.
Oke, sip ya. Jadi untuk demo page kali ini, mana dia? Jadi untuk demo page kali ini sampai sini dulu. Pastikan page infonya diisi, baik itu nomor telepon, link. Yang paling penting sih teman-teman masukin link landing page masing yang teman-teman punya ya dari dashboard gitu, karena siapa tahu gitu, siapa tahu kalau ada yang follow atau likes page teman-teman itu orangnya bisa ngeklik website terus bisa melakukan pendaftaran jual reseller atau pembelian produk dari link yang teman-teman punya gitu ya. Jadi bisa masuk referral teman-teman masing-masing. Oke deh, semuanya selamat mencoba ya. Pastikan teman-teman punya page karena memang page Facebook itu sangat menguntungkan sekali. Oh ya, saya lupa. Terakhir nih, kalau sudah beres semuanya page-nya, jangan lupa posting konten ya, baik itu konten video, foto, promosi dan lain-lain sebagainya. Pastikan teman-teman posting ya, gitu ya, jangan sampai nggak posting. Oke, sip. Sekian dulu untuk CTA kali ini atau coba tanya Abdi kali ini. Sampai jumpa di CTA selanjutnya. Terakhir saya akan buka sesi tanya jawab ya untuk beberapa pertanyaan aja. Oke, sebentar ya, saya akan buka si kolom chatnya dulu. Jadi teman-teman, kalau saya sudah buka kolom chatnya, teman-teman boleh langsung di chat aja. Sebentar ya. Untuk yang di YouTube, oke, untuk yang di YouTube sudah saya buka ya chatnya. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau yang di Instagram mau ada yang ditanyakan juga boleh, ya. Silakan, saya kasih waktu 5 menit, habis itu kita penutupan. Oke, karena waktunya memang sudah mepet sekali nih, sudah pukul jam 9. Oke, ada satu pertanyaan, kayaknya satu pertanyaan aja nih ya untuk malam hari ini. Jadi Mbak Fit mau tanya, saya tiap kali upload di Facebook kok kena pelanggaran terus ya, jadi nggak bisa dilihat banyak orang, cuma saya aja yang bisa lihat. Mau solusinya ya Mbak? Oke, memang untuk sekarang kita melakukan upload, baik itu produk Essenzo, karena produk Essenzo itu kan produk kesehatan ya teman-teman. Selain sekarang itu memang lagi ada, saya nggak tahu sih, isu election ya, election di Amerika dan juga memang lagi adanya COVID. Jadi kalau misalnya kita beri iklan dengan produk-produk herbal itu memang sangat dibatasi sekali gitu. Jadi pastikan kalau mau, siapa nih, Mbak Dia gunakan foto produk yang isinya foto produk aja gitu, atau enggak di bagian captionnya nggak usah dimasukin nggak usah dimasukin kata-kata yang kata-kata yang terlalu menjanjikan gitu, misalnya kayak sembuh essential oil peppermint bisa menyembuhkan gitu. Kata-kata menyembuhkan itu yang biasanya tuh di highlight oleh Facebook, makanya si promosi kita gitu ketika kita upload itu tidak di-approve gitu dan muncul keterangan kena pelanggaran. Nah, kalau misalnya seperti itu, coba kita posting hal lain dulu. Misalnya posting tentang Abdi dulu, atau posting tentang foto produk aja, nggak usah pakai caption, gitu. Terus baru nanti coba-coba lagi menggunakan caption dan juga posting beberapa konten yang lainnya, gitu. Karena memang salah satunya ya kita dengan coba-coba gitu. Tapi kalau misalnya udah beberapa kali melanggar, coba dihapus aja dulu sih konten yang melanggar itu ya, supaya nanti nggak numpuk gitu. Oke, sip. Saya rasa banyak nih teman-teman yang mengalami hal seperti itu gitu ya. Terakhir deh. Jadi ada yang nanya, lebih efektif konten video single image atau carousel? Kalau menurut saya lebih suka carousel sama video gitu. Tapi sebenarnya tiap orang tuh beda-beda. Kok siapa nih? Mas Alfian Tony gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh beda-beda seleranya gitu. Kayak saya lebih suka lihat video sama lebih suka lihat carousel karena saya bisa melihat lebih banyak gitu. Tapi coba aja di posting
semuanya. Misalnya sehari posting single image dulu, terus besok coba posting carousel, terus besok coba posting konten video. Nah, dilihat tuh sebenarnya paling banyak yang dilihat tuh yang mana sih gitu, kayak video berapa banyak yang nge-views, yang single image berapa banyak yang likes atau komen, dan yang carousel itu berapa banyak gitu. Dicoba aja ya, Mas Alfian gitu. Oke, semoga materi malam hari ini membantu mencerahkan teman-teman semua, dan semoga jawaban saya juga membantu teman-teman semua. Uh, Apa namanya? Terima kasih sudah menonton Siti malam hari ini. Sekarang saya akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di Siti selanjutnya. Dadah.